Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam sahabat UAM Official. Selamat malam juga kepada Kak Muktadi karena sudah berkenan menjadi narasumber di UAM Official dengan tema kisah kasih jurusan Di sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, kebetulan di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan Kak Muktadi terlebih dahulu. Jadi, Kak Muktadi ini mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Jadi S1-nya Sejarah Kebudayaan Islam, nah S2-nya Sejarah Peradaban Islam. Mungkin Kak Husna akan memperkenalkan terlebih dahulu lebih lengkap. Oh ya, sebelumnya saya terima kasih sama Mbak Ama udah dikasih kesempatan buat gabung di UAM Official buat sharing pengalaman dan lain sebagainya nanti yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muftadiatul Husna. Saya lulusan dari S1 Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian sekarang lagi S2 juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam gitu. Baik. Nah, ini langsung pertanyaan atau Kak Husna akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sekilas jurusan SKI. Eh kayak penjelasannya sambil jalan aja sih Mbak Ama gitu. Jadi kita mulai aja gitu untuk tanya jawabnya. Oh, baik. Nah, Kak Husna kan sekarang ada di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, Iya, S1-nya ini Sejarah dan Kebudayaan Islam atau sering disebut itu SKI ya, Kak Husna ya. iya. Nah, apa alasan Kak Husna memilih jurusan SKI? Apakah ini memang jurusan utama yang dipilih ketika pelajar? Jadi ketika menceritakan kenapa sih ngambil SKI gitu, itu pertanyaan yang sangat sering saya terima gitu. Kenapa SKI gitu? Jadi di sini saya akan menceritakan, jadi saya akan menceritakan awal bagaimana kemudian saya masuk SKI gitu. Jadi saya dulu ke SMA-nya itu di SMA Kunir Blitar gitu. Saya pernah berada di pesantren namanya Al Kamal Blitar gitu. Eh, pada saat SMA gitu, pasti kan anak-anak SMA itu ketika kelas 2 atau mungkin kelas 3 itu sudah mulai memikirkan, oh iya ya setelah ini saya mau kuliah gitu. Saya mau kuliah gitu. Kemudian saya punya sahabat namanya Tita Niswatun kalau nonton. Jadi saya dulu dengan Tita itu sering sharing gitu, sering cerita gitu. Setelah ini kita mau kemana ya gitu. Kan kita udah kelas 2 pada saat itu kelas 2 SMA gitu. Udah kelas 2 mau kelas 3 kayak gitu. Terus akhirnya eh saya dan sahabat saya itu awalnya saya tuh mau masuk ke UIN Malang, ke UIN Malang gitu. Eh, itu akhirnya biasalah anak pesantren gitu kan sembari maknan gitu dengerin kiai ngaji kita itu tuh kayak di sela-sela buku itu kita selalu curhat kan biasanya. Nah di situ saya sama teman saya tuh full semuanya tuh isinya Bismillah, UIN Malang, Bismillah UIN Malang, Bismillah UIN Malang gitu. Nah pada saat itu kita bahkan belum memikirkan jurusan apa yang akan kita ambil gitu. Jadi kayak lebih ke universitasnya sih Mbak. Jadi kayak eh, pengen ke UIN Malang gitu. Untuk jurusannya kita kita belum kepikiran tentang itu gitu. Terus pada akhirnya ketika saya memasuki kelas 3 orang tua itu mulai nanya nih gitu. Husna setelah ini pengennya kemana sih gitu. Alhamdulillah saya punya orang tua yang beliau itu punya pilihannya, tetapi beliau tidak melepaskan pilihan saya sendiri gitu. Jadi uh, membebaskan saya untuk memilih kemana dengan beliau bertanya gitu. Terus kemudian saya menjawab, Abah saya pengen ke UIN Malang gitu.
pengen ke UIN Malang awalnya. Sahabat saya cuma bilang, oh ya, oh iya gitu. Terus setelah itu seiring berjalannya waktu, Abah nanya lagi, masih pengen ke UIN Malang gitu. Terus saya bilang, iya, iya Abah bagaimana gitu. Kemudian Abah bilang, Abah boleh nyaranin nggak gitu. Kalau kamu ke arah barat aja gitu, ke arah barat gitu. Saya Oh, bertanya kan akhirnya gitu, kenapa ya, kenapa saya harus ke arah barat gitu. Terus akhirnya saya mencari nih kampus apa gitu. Terus akhirnya saya menemukan UIN Jogja gitu. Saya cerita sama sahabat saya kayaknya nggak jadi ke UIN Malang, dia jadinya ke UIN Jogja gitu. Akhirnya saya browsing-browsing pada saat itu, bagaimana kampusnya gitu, bagaimana dan kebetulan ada kakak kelas saya namanya Kak Mujahidin, itu juga jurusan SKI. Kemudian ada juga kakak saya Kak Mirza Syauki Futaki, dia jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya bertanya-tanya tentang UIN Jogja gitu. Terus saya kemudian sharing dengan Kak Mujahidin khususnya ya, karena pada saat SMA beliau itu dia itu ini senior saya di Pramuka gitu, jadi lebih dekat. Terus akhirnya saya diceritakan nih, saya nanya dulu, kakak jurusan apa sih? Jurusan SKI deh gitu. SKI gitu, itu gimana kak? Begini, 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 begini. Terus, oh SKI ya gitu. Jadi kayak ada terngiang aja gitu. Oh SKI ya gitu. Terus akhirnya mikir-mikir, karena saya kalau cita-cita pengen jadi guru sih ya Mbak Ama. Jadi iya. pasti eh, ketika lulus SMA pengen kuliah harus sesuai Mm-mm. dengan apa yang inginkan gitu. Oke, saya mau jadi guru. Jadi jurusan apa ya yang cocok gitu. Yang umumnya PAI ya, karena saya ketika SMA juga jurusannya agama gitu. Jadi kayaknya saya mau jadi guru, ya udah deh ambil jurusan PAI gitu. Terus saya sudah menetapkan kampus UIN Jogja pada saat itu. Terus akhirnya saya bilang nih sama abah saya, "Bah, saya mau ke UIN Jogja, jurusannya PAI gitu." Terus akhirnya abah saya bilang, oh iya nggak apa-apa gitu. Cuman nah, kalau PAI kan di IAIN Tulungagung udah bagus gitu. Kenapa harus ke Jogja katanya. Iya ya gitu. Jadi kayak masih dilema gitu loh Mbak. Mana-mana kita masih Iya. SMA. Jadi kayak aduh aku harus gimana gitu. Terus akhirnya apa ya yang relevan kayak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk oke, kayaknya SKI deh gitu. Kayaknya besok kalau udah selesai di situ saya mau ngajar SKI gitu. Nah, jadi dari situlah saya masuk ke SKI gitu. Hmm, Kalau boleh tahu, Husna, ini manggil Husna aja ya. Saya Kalau boleh tahu, Husna ngambil SKI ini di jalur SNMPTN, SBM, atau MPTKIN, atau SPAN? ya. Jadi kita semua anak kelas 3 di Mankuner itu semuanya diharuskan untuk mengambil SNMPTN semuanya. Jadi diurus gitu loh Mbak, sama Iya. sama sama guru gitu. Pada saat itu yang menangani Bu Tinu, pihak BK gitu. Jadi satu persatu kita semuanya tuh masuk ke ruang ruang BK. Terus di situ kan hal yang pertama dilakukan mengecek ini ya, ngecek nilai nilai apa namanya, nilai dari semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah. Ya, semester 5. Nah, itu tuh nilainya udah bener belum sama yang di ini apa namanya, di raport. Karena kalau misalkan kalau yang di apa namanya di data sama di raport nanti nggak nggak relevan, itu bisa fatal gitu. Jadi kita semua tuh Hmm. dianjurkan untuk mendaftar SNMPTN gitu. Jadi saya dengan sahabat saya lagi sama Tita lagi itu daftar SNMPTN ke UIN Jogja gitu. Terus akhirnya ya apapun persyaratannya kita kita lengkapi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kita tahu ya SNMPTN pada saat itu banyak sekali minatnya gitu. Iya, kalau untuk S1. Iya, terus akhirnya Bismillah ya, semoga kita sama-sama keterima gitu. Terus akhirnya kita coba, kita lewat jalur SNMPTN. Ketika pengumuman pada saat itu, pengumuman itu pagi-pagi saya dengan teman saya yang ada di rumah. Pada saat itu saya udah pulang pulang dari pondok kan. Jadi saya sama teman saya kita cari wifi di Telkom di dekat kecamatan kita gitu. Terus kita standby di situ gitu. Dan alhamdulillah akhirnya
kita keterima gitu. Jadi dari semuanya di Mankunir itu yang keterima tuh 9, Mbak. 9 orang. 9 orang keterima dan yang 6 itu semuanya ke UIN Jogja Masya gitu. Allah. Oh iya, termasuk saya, sahabat saya juga gitu. Jadi kayak ya Allah gitu senang pada saat itu SNMPTN gitu. Nah, Husna, berkaitan dengan Husna mengambil jurusan SKI kan landasan utamanya ingin menjadi guru. Hmm, Nah, kebetulan kan saya juga alumni SKI nih. ya. Kita di perjalanan, apakah Husna tahunya apa ya, prospek kerja menjadi guru SKI itu sebenarnya bukan wilayah kita, tapi teman-teman PAI gitu. Nah, apakah Husna sudah mempertimbangkan ekspektasi resiko ketika sudah mengambil jurusan SKI? Jangan-jangan Husna shock duluan, kok ternyata gini ya gitu misalnya. Iya, iya. Jadi ketika udah masuk, ternyata kita masuk ke Fakultas Adab dan Ilmu Budaya nih, gitu kan. Jadi kayak Ya, benar. kita murni ya, gitu. Kita bukan bukan pendidikan gitu. Pada saat itu karena anak SMA, jadi belum belum tahu. Oh ternyata ada yang pendidikan, ada yang murni loh, gitu. Terus akhirnya ya ini Mbak, apa namanya? Oh ternyata kalau terus saya cari tahu dong. Kalau misalkan kita mau jadi guru, kita harus apa gitu dengan jurusan murni kita gitu. Terus akhirnya pada saat itu kayak masih ada akta 4 atau apa yang sekarang PPG apa ya kalau nggak salah gitu. Tapi saya juga 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 kurang tahu gitu. Nah, pada saat itu kita anak-anak SKI, saya pribadi sih, saya pribadi merasakan kemudian kamu kan murni gitu. Terus kamu mau jadi apa gitu. Itu pasti kayak selalu selalu terngiang Iya, di benar. saya khususnya gitu pribadi orang-orang apa masyarakat, keluarga kayak gitu. Kok kamu ngambil SKI sih, murni lagi gitu. Kamu mau jadi apa? Kayak gitu kan, Mbak. Jadi pada saat itu iya ya. Terus bagaimana dong bagaimana kita gitu. Terus pada akhirnya seiring berjalannya waktu, oke, mungkin kalau karena saya suka ngajar gitu dan saya pengen jadi pengajar, maka dari itu Mbak saya setelah S1 melanjutkan S2 gitu. Jadi prospeknya bismillah pengen jadi dosen gitu. Hmm, kemudian gini, Husna, berkaitan dengan eh, sampai akhirnya Husna mengambil jurusan sejarah peradaban Islam. Nah, apakah Husna itu mengambil sejarah peradaban Islam karena itu memang ekspektasi Husna yang menjadi guru itu ternyata maaf tidak tersampaikan? Hmm, eh, ada banyak alasan kemudian kenapa saya ngambil SPI lagi gitu dan lagi-lagi itu murni gitu kan. Padahal mungkin saya bisa ke jalur lain misalkan saya Hmm. ngambil kan bisa aja ya misalnya S1-nya SKI terus S2-nya PA itu juga bisa gitu. Tapi kemudian karena oke, guru ataupun dosen bagi saya sama aja gitu. Sama-sama mengajar, sama-sama berbagi ilmu. Jadi apa namanya? eh Ya udah gitu saya ketika jadi guru itu bukan ranah kita pada pada akhirnya gitu. Ya udah jadi dosen deh gitu. Caranya gimana? Soalnya saya harus lanjut S2 minimal dan mengambil jurusan yang linear gitu sih, Mbak. Kemudian Hmm. SKI. Tapi di luar itu memang ya ketika saya sudah masuk ke dunia SKI dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama keluarga, sama Allah juga gitu untuk kamu masih lanjut deh S2-nya silahkan gitu. Masih masih ada waktu masih dikasih kesempatan untuk belajar, ya udah gitu tanpa berpikir eh, tanpa mempertimbangkan apapun, Mbak. Jadi pada saat itu oh ya udah karena saya sama abah saya dikasih kamu S2 ya, nah, mau nggak gitu. Oh iya, Mbak, saya S2. Saya saya nggak pernah memikirkan jurusan apa ya gitu, nggak pernah Mbak Ama. Jadi kayak langsung, oh ya udah S2 ya SKI gitu. Untuk prospeknya ke depan, eh, saya berencana, apa ya, kita sebagai manusia boleh berencana apapun gitu. Berencana serinci mungkin, berencana sesempurna mungkin bagi kita gitu. Dengan oke saya mau jadi ini, besok mau begini tuh
kita bisa aja gitu. Kayak misalkan saya oke setelah S2 saya mau cari peluang untuk dosen deh, dosen apa namanya, dosen SKI gitu. Tapi kan nanti kita juga nggak tahu ya, Allah Allah menempatkan kita di mana. Bisa jadi saya jadi dosen, bisa jadi saya nggak jadi dosen tapi mungkin jadi yang lain gitu. Jadi apapun gitu. Saya menerima saya tuh jadi apapun gitu. Selama itu baik, selama itu halal, selama ya ya pokoknya selama itu baik gitu. Nah, kemudian Husna, ini kan sebenarnya kisah kasih jurusan itu targetnya adalah pelajar ya. Nah, Iya. agar teman-teman pelajar yang ingin mengambil SKI sudah tahu nih prospeknya bagaimana, proses belajarnya bagaimana. Nah, sebelum sampai ke pembicaraan prospek kerja, Hmm. apakah, maaf, apakah Kak Husna berkenan untuk menjelaskan proses belajar di SKI? Oke. Em, SKI ya, ketika kita bicara dengan SKI, apalagi mungkin yang lulusan MA, apalagi yang MA dengan pesantren gitu, itu sebenarnya tidak asing dengan SKI gitu. Guys, saya pribadi, saya dari MTS sudah kenal sama SKI, kemudian ketika SMA juga kenal sama ketika MAN itu juga kenal dengan SKI. Yang kita pelajari itu pada saat itu ya, pada saat masih pelajar itu ya sejarah Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian kalaupun kerajaan yang terngiang itu Abbasiyah, iya Umayyah sama Abbasiyah, udah kayak sebatas itu gitu. Jadi em, untuk proses apa ya, sebenarnya teman-teman yang dari MTS kemudian MA itu sudah punya modal untuk masuk ke jurusan SKI gitu. Meskipun itu dalam kuliah SKI itu masih masuk ke klasik ya Mbak Ama. Jadi belum ke Iya. pertengahan, belum ke modern, kontemporer, dan itu masih di ranah Timur Tengah di mana Islam itu berasal. Sedangkan ketika kita masuk ke SKI, kita mempelajari banyak hal ternyata gitu. Lebih luas dari itu gitu. Jadi kita belajar sejarah Islam Nusantara sendiri tuh seperti apa, kemerdekaan, kemudian bagaimana Islam masuk ke Nusantara, Indonesia khususnya kayak gitu. Jadi lebih luas gitu. Untuk pembelajarannya sendiri mungkin tidak tidak jauh berbeda ya dengan jurusan-jurusan lain gitu. Bagaimana kemudian kita dengan dosen kalau S1 ya kita dikasih materi, kemudian kita mm, dibuat kelompok-kelompok untuk kemudian dibagikan beberapa tema atau bahkan judul untuk membuat makalah, kemudian kita presentasi dan sebagainya gitu. Dan kalau SKI eh, kemarin ketika S1 kita pernah penelitian lapangan gitu. Jadi kita beberapa kali sih penelitian lapangan seperti ketika diampu oleh Pak Riswarno eh, arkeologi. Jadi kita Arkeologi. ya arkeologi kita oleh Pak Aris itu selain diberikan materi, tetapi kita juga diajak ke lapangan di mana kita melihat real apa namanya benda-benda arkeologi yang bisa dijadikan sumber sejarah gitu. Pada saat itu kita diajak ke situs Pleret masjid Masjid Pleret gitu. Terus juga ketika arsitektur Islam misalkan, terus kemudian situs-situs Islam pada saat Pak Aris juga, saya mengambil Pak Aris juga itu disuruh untuk membuat film pendek tentang situs Islam. Pada saat itu saya dengan kelompok mengambil Goa Selarong, di mana goa itu adalah goa tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa gitu. Kemudian arsip eh, ya arsip itu diampu oleh Bu Maimunah. Saya dengan Hmm. kelompok juga juga apa namanya tugasnya itu membuat makalah untuk mencari arsip-arsip dan kami mengambil Masjid Agung Klaten pada saat itu. Jadi buat adik-adik semuanya, buat teman-teman, SKI itu asik sih sebenarnya. Jadi selain apa ya, selain pembelajaran di kelas, beberapa dosen kemudian mengajak kita untuk keluar keluar dari kelas dan
Dan ya itu, oh jadi kita tahu ya ternyata di Jogja sendiri banyak lah pasti situs Islam kayak gitu. Terus bagaimana kemudian kita harus bersosialisasi dengan orang. Ketika kita penelitian yang pasti kan kita harus bersinggungan dengan orang kan Mbak Ama gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mendengarkan orang bercerita gitu, bagaimana kita menangkap cerita itu, kemudian kita tuangkan dalam tulisan gitu. Jadi asik sih SKI asik gitu. Berkaitan dengan proses dari proses belajar seperti Husna tadi, kita taunya SKI akan menjadi guru SKI. Hmm. Tapi eh, prospek itu kan banyak nih yang SKI. Nah, bisa dijelaskan Kak Husna, prospek kerja apa saja yang bisa didapatkan teman-teman mahasiswa atau alumni dari sejarah dan kebudayaan Islam? Oke. Jadi ketika saya masuk SKI itu saya pribadi juga mengalami. Kamu masuk SKI besok mau jadi apa? Itu pasti terjadi gitu dari masyarakat, dari orang tua, dari keluarga semuanya pasti mengatakan hal itu gitu. Em, Awalnya bingung ya ketika mengetahui oke jadi guru tuh ini ya gitu ranahnya orang tarbiyah ya gitu. Terus kalau kita orang murid mau jadi apa gitu? Awalnya kalang kabut sih. Iya ya, saya mau jadi apa nanti gitu. Cuman kemudian ketika ketika ya seiringnya waktu juga gitu. eh, dari pertanyaan mau jadi apa ya. Tapi di situ berkembang. Ternyata kita bisa jadi apa aja loh, malahan gitu. Jadi apa namanya dari ya itu tadi dari pertanyaan iya ya kita mau jadi apa gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita akan mengatakan kita bisa jadi apa aja gitu. Kalau yang saya lihat ya, kalau yang saya lihat jadi dosen pasti. Terus kemudian kamu bisa jadi peneliti loh. Kamu bisa jadi Hmm. kamu bisa jadi penulis. Kamu bisa jadi apa aja, Mbak. Kamu jadi bisnis pun juga bisa gitu. Em, ada teman saya gitu. Teman saya alumni SKI juga namanya Mbak Ulia kalau lagi Oh iya, nonton. Mbak Uya. Hmm, eh dia lulusan SKI, kemudian karena dia suka fashion, akhirnya dia tuangkan ilmu-ilmu SKI itu dalam fashion dia gitu. Jadi dia punya produk hijab dengan tema situs-situs Islam. Nah, yang Hmm? udah rilis, ya, yang udah rilis itu temanya masajid gitu. Jadi kerudung produk dia itu eh, gambarnya atau motifnya itu motif-motif masjid. Ada Masjid Demak, ada Masjid ya Masjid Hmm. Demak. Kemudian ada masjid ini apa namanya? Masjid Jogja sendiri kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi sebenarnya dari SKI kita bisa jadi apa aja loh. Kita mau jadi pebisnis, mau jadi pengajar, kita mau jadi peneliti, penulis, apa aja. Kita bisa bisa apa aja gitu. Jadi jangan takut ketika orang nanya, mau jadi apa gitu. Bilang aja kita mau jadi apa aja. Kita bisa jadi apa aja gitu pada akhirnya. Nah, berkaitan dengan teman Kak Husna sendiri, oh ya, kan Kak Husna juga terjun di bidang modeling ya, setahu saya. Iya, Maaf teman-teman, ini nunggu Kak Husna. Ini sudah bisa saya ulang, oh ya, ya ya. soalnya tadi muter-muter. Nah, berkaitan teman Kak Husna atau adik tingkat saya ya berarti ya. Ini kan Iya, udah terjun di bidang fashion. Nah, terlepas dari Kak Ulia, ini kan Kak Husna juga terjun di bidang fashion tapi menjadi modelnya. iya. Nah, setahu saya dari Instagram Kak Husna, Facebook, terus kemudian dari CV kemarin yang dikirimkan itu, Kak Husna itu kan terjun di bidang modeling. Jadi dari Kak Husna dan Kak Ulia yang Kak Husna sama Kak Ulia tahu, ini kan sudah sama-sama di bidang fashion. Nah, ini apakah berkaitan dengan jurusan SKI mengenai skill-skill yang didapatkan? Apakah
kita juga belajar sejarah busana atau bagaimana gitu? Maksudnya untuk teman-teman yang adik tingkat, kebetulan kan saya beda beda angkatan ya gitu. Jadi selain itu boleh dijelaskan skill-skill yang didapatkan mahasiswi atau mahasiswa dari jurusan SKI yang mungkin bisa mengantarkan alumni SKI ke jurusan yang lain, ke bidang yang lain gitu, Kak. Iya. Em, Kalau saya pribadi ya untuk untuk apa namanya ketika ketika selain mengajar gitu, prospek apa aja sih yang bisa tapi masih sesuai dengan apa namanya? Masih sesuai dengan jurusan kita gitu. Karena saya suka fashion juga gitu. Jadi saya cukup saya cukup mengagumi teman saya, gitu. Cukup mengagumi Ulia gitu. Em, dan kemudian pada akhirnya kita ada pembicaraan untuk oh oh iya ya gitu bisa aja dong. Em, apa namanya hal-hal yang kita dapat dari pelajaran sejarah itu kita aplikasikan sesuai dengan apa yang kita kita inginkan gitu. Kalau saya suka kalau saya suka fashion, Ulia juga suka fashion gitu, ya larinya ke situ gitu. Kalau mungkin fotografi juga bisa gitu, seperti Mas Sidik, kak tingkat kita gitu. Dia dia menekuni fotografi, kemudian eh, dia mengambil beberapa foto situs Islam, misalkan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ketika masuk SKI, terus kamu menemukan diri kamu di mana gitu. Oke, kamu suka fashion, kamu suka fotografi, kamu suka film, film suka membuat film dan sebagainya, kamu suka meneliti, suka menulis dan sebagainya. Ya udah gitu dari apa yang kamu sukai, coba kamu korelasikan dengan sejarah gitu, dengan ilmu sejarah Islam yang sudah kamu punya gitu. Pasti pasti ada relevannya sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa setelah SKI kamu bisa jadi ini loh gitu. Saya tidak bisa mengatakan itu gitu. Karena dari kata-kata iya ya bisa jadi apa gitu. Kemudian kamu akan menemukan kita bisa jadi apa aja gitu. Berarti dengan mengkorelasikan ilmu yang didapatkan di SKI gitu ya, Kak Husna. Ya, iya. Nah, berkaitan dengan jurusan SKI sendiri. Jadi menurut Kak Husna, ya kalau angkatan kami yang di 2013 itu tuh banyak juga teman-teman yang maaf. Jadi ya masuk SKI ya karena masuknya itu gitu sebagai pilihan ketiga karena waktu kami tidak seketat Hmm. persaingannya Husna ya. Ya, ya. Nah, menurut Kak Husna sendiri seberapa pentingkah mengambil jurusan SKI tapi dengan memang tepat gitu loh, bukan karena salah jurusan atau ya karena Hmm. yang masuk itu gitu. Oh ya. Kalau saya pribadi, ketika saya mengisi form SNMPTN, itu pilihan pertama saya SKI gitu. Emang pilihan pertama saya gitu. Tapi untuk teman-teman gitu, untuk bagaimana kemudian punya alasan kenapa saya harus mengambil SKI gitu kan. Jadi eh, seiring berjalannya waktu mungkin mungkin saya pernah pernah lah saya pribadi pernah merasakan ketika aduh dapat materi susah gitu. Eh, Pernah merasa bahwa apa saya salah jurusan ya gitu. Pernah merasa seperti itu gitu. Tapi kemudian bukan masalah saya salah jurusan atau bagaimana, tapi bagaimana kemudian kita menyikapi perasaan seperti itu. Jadi kayak oh, apa namanya? Allah pasti udah punya rencana nih kenapa kemudian saya diizinkan untuk masuk ke jurusan ini gitu. Saya mengambil kayak mungkin beberapa temen gitu kita sempat sharing gitu ini jurusan yang kamu pilih nomor satu bukan sih gitu ya ada memang yang oh ya ini memang pilihan saya nomor satu gitu tapi ada juga lebih banyak mungkin ya yang Ya. bukan ini pilihan kedua saya gitu. Eh, Ya dari situlah kita kita belajar gitu kita bisa berencana serinci mungkin sekeinginan kita sesempurna itu gitu tapi Allah punya rencana yang lebih baik gitu kenapa kemudian Allah mengizinkan kamu masuk ke
pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga gitu. Pasti Allah punya tujuan gitu. Untuk mengeluh, aduh saya salah jurusan nih, itu nggak masalah, itu manusiawi gitu. Bahkan saya aja yang pilihan pertama, saya masih pernah mengeluh seperti itu. Salah, salah jurusan ya pada saat itu. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu. Em, Hal yang saya dapat dari sejarah itu eh, apa ya? Abah saya sih. Abah saya mengajarkan ketika kamu menuntut ilmu, eh, niati ibadah, niati menghilangkan kebodohan, apapun itu ilmunya. Jadi jangan pilih-pilih, oke ilmu agama aja deh, ilmu umum enggak gitu. Oke ilmu umum aja deh, ilmu agama enggak usah atau bagaimana. Jadi memang memang kamu udah sama Allah udah diizinkan masuk SKI nih gitu. Ya udah, apa yang terjadi di situ, mau kamu senang, mau kamu sedih, mau kamu sulit, eh, tetap jalanin gitu. Ya itu sebagai sebagai tantangan kamu untuk mencari ilmu, untuk beribadah seperti itu. Jadi dari situ apa namanya? Abah saya pernah bilang ilmu sejarah itu adalah salah satu ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kamu. Gitu. Abah saya bilang seperti itu. Kemudian saya bertanya-tanya, di mana nilainya gitu. Kemudian saya kemudian eh, dalam prosesnya ketika kita belajar SKI, oke, semester satu ketika kita masuk ke sejarah Islam klasik yang diampu oleh Bu Umi Kulsum pada saat itu, Nabi Muhammad itu dibahas satu semester gitu. Jadi mulai dari Nabi Muhammad masa kecil, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa, bahkan hingga beliau wafat gitu. Itu satu semester loh di SKI gitu dibahas. Jadi nah dari situ aja dari sejarah Nabi Muhammad saja kita bisa apa namanya ya kita bisa mengetahui oh Nabi Muhammad itu seperti ini loh gitu meskipun kita nggak pernah ketemu dan kita wajib untuk apa namanya percaya gitu kan beriman juga sama sama Nabi gitu Nabi Muhammad pernah di suatu momen di kelas ketika eh, saya mendapat materi tentang eh, Nabi Muhammad mendapatkan penganiayaan ya pada saat itu ya penganiayaan dari keluarga kemudian dari masyarakat saya menangis pada saat itu di kelas ketika ada teman saya presentasi wah begini loh perjuangan Nabi Muhammad gitu dan saya menyadari iya ya gitu oh ternyata SKI itu bisa jadi salah satu uh, jurusan atau pelajaran yang bisa meningkatkan keimanan kita gitu terus ya yang lainnya ya kita bisa jadi menghargai sih, menghargai sejarah gitu. Bahkan kita bisa cinta negara loh dari SKI ketika kita diajarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, bagaimana kemudian kita sebagai generasi harus harus terus melanjutkan perjuangan perjuangan para pejuang untuk mempertahankan negara Indonesia gitu. Bagaimana kemudian Wali Songo tradisi ya tradisi Islam Nusantara, bagaimana kemudian kita diajarkan Wali Songo mengenalkan Islam dari yang sebelumnya agama yang sudah ada Hindu Buddha, kemudian Islam masuk, kemudian diadopsi, mana yang masih relevan dengan Islam itu dilanjutkan, kemudian yang tidak sesuai kemudian diganti dan sebagainya. Jadi kita lebih menghargai ya, kita lebih lebih menghargai masa lalu. Kemudian ketika diaplikasikan dalam hidup kita, kita juga jadi menghargai hidup kita gitu. Memang kita sekarang bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu untuk ke depan untuk apa namanya untuk kedepannya gitu. Jadi yang bisa didapatkan di SKI itu banyak hal gitu. Yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita gitu sih Mbak Ma. Jadi bukan bukan hanya sekedar kita belajar SKI terus oke kita dapat ilmu yuk kita mau cari kerja gitu. Jadi bukan bukan semata-mata untuk cari kerja sih meskipun saya sebagai saya sendiri
ya ada prospek ke sana gitu. Saya belajar SKI ya untuk mencari kerja, tetapi tidak semata-mata itu, tapi juga untuk itu tadi untuk sarana ibadah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai apa namanya perjuangan orang-orang terdahulu. Seperti itu sih, Mama. Nah, tadi ada hal yang sangat penting. Jadi dari pemateri sebelumnya ini adalah hal yang unik dari yang apa yang disampaikan Kak Husna mengenai jurusan. Nah, bagi Kak Husna selaku narasumber bisa tidak ditegaskan gitu ya? Karena kuliah itu kan memakan waktu ya. Ada yang lulus tepat waktu, ada yang memang tepat waktunya berbeda gitu ya. Ada yang lebih dari 4 tahun. Maaf. Eh, Seberapa pentingkah untuk mengkorelasikan jurusan yang sudah kita pelajari dengan bidang yang akan kita tekuni di depan gitu loh Kak. Karena kan banyak sekali lulusan bukan hanya SKI ya, dari lulusan jurusan-jurusan yang lain itu ketika sudah lulus justru melenceng gitu loh. Bahkan tidak mengkorelasikan sama sekali. Jadi benar-benar di luar passion. Maaf, di luar jurusan. Jadi yang ditekuni itu adalah passionnya. Nah, itu tuh bagaimana menurut Kak Husna? Maksudnya biar ilmunya kan tidak sayang gitu kan. Nah, gitu. Mungkin Iya. pertanyaan ini belum ada gambaran sebelumnya gitu kan. Jadi karena ini penting banget dan itu saya baru dapatkan dari Kak Husna. Iya. Mbak Ama mengatakan bahwa biar ilmunya enggak Nggak apa tadi Mbak? sayang, nggak sayang. Ilmunya Maksudnya enggak. udah kuliah lama, terus banyak biaya yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan gitu. Ya. Saya pribadi ketika ada memang orang mengatakan, kamu udah kuliah SKI, taunya kerjanya ini gitu. Eh, saya termasuk orang yang yang apa ya, yang tidak setuju dengan kata-kata ya ilmunya sayang dong gitu. Kamu udah kuliah SKI tapi kamu masuknya ke yang lain gitu. Em, saya termasuk termasuk orang yang tidak setuju dengan pernyataan itu gitu. Tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. Tidak ada ilmu yang sayang gitu kan. Jadi saya mengatakan bahwa ketika kamu kuliah SKI, tapi kamu tidak menjadi guru SKI, tidak menjadi dosen SKI, itu bukan berarti em, ilmu kamu tuh sia-sia ketika kamu kuliah Iya, susah ini 4 tahun bahkan 4 tahun lebih. Saya pikir tidak ada yang sia-sia gitu. Kamu tetap bisa memanfaatkan ilmu SKI itu dalam kehidupan kamu meskipun tidak dilegalkan dengan pekerjaan atau bahkan tidak dilegalkan dengan akhirnya kamu mendapatkan materi dari hmm, SKI itu gitu. jurusan. Iya. Jadi eh, makanya saya mengatakan bahwa jurusan SKI itu kamu bisa jadi apa saja gitu. Ketika memang SKI itu tidak bisa kamu aplikasikan ketika menjadi guru SKI, dosen SKI, atau mungkin peneliti SKI, eh, itu saya pikir tidak masalah. Kamu bisa jadi apa aja gitu. Mungkin beberapa teman kita ada yang di perbankan, ada yang jadi apapun gitu. Tapi kan dari ilmu-ilmu SKI itu kamu bisa mengaplikasikan untuk dirimu dan keluargamu aja deh gitu. Tetap bisa aja Mbak gitu. Cuman ranahnya aja yang berbeda gitu. Jadi Pengamalannya ya. pengamalannya aja gitu. Ketika saya sedikit cerita gitu. Salah satu alasan saya untuk mengambil SKI, eh, ketika kita mengatakan sejarah sejarah gitu kan, sejarah Islam gitu, pasti kita yang kita bayangkan, oh cerita Nabi nih gitu. Nabi Muhammad Iya. bisa Nabi Nabi terus tokoh-tokoh lebih ke tokoh ya, lebih tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin, kemudian kalaupun di dinasti ya ya pemimpin-pemimpinnya gitu kan, lebih ke situ gitu. Kalau saya pribadi, alasan saya untuk mengambil SKI pada saat ini, pada saat saya bilang, aduh, kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Jadi yang saya tata di pikiran saya, enggak gitu. Mau jadi apapun nanti SKI itu pasti akan kepake gitu.
pelajaran SKI yang saya dapat itu pasti kepake gitu. Nah, pada saat itu yang saya pikirkan gitu, saya pada saat itu semester 3 masih masih awal-awal itu masih masih 3 masih 4 gitu kan. Oke, kalaupun saya nggak bisa jadi guru pada saat itu dan saya belum kepikiran untuk S2 untuk jadi dosen, yang saya pikirkan hanya oke, ilmu ini pasti akan berguna untuk anak saya minimal, untuk anak saya nanti gitu. Saya punya Hmm. cita-cita ketika mempunyai anak nanti tanpa susah-susah, saya bisa menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad, saya bisa menceritakan tentang sosok Khulafaur Rasyidin, kemudian pemimpin-pemimpin apa namanya pemimpin-pemimpin Islam untuk saya ceritakan kepada anak-anak saya gitu. Jadi ketika kamu mengambil jurusan SKI, terus tetapi kamu tidak bekerja di ranah SKI, it's okay bagi saya, nggak apa-apa gitu. Ilmumu nggak akan sia-sia kok gitu. Kasih untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, minimal seperti itu gitu. Apalagi karena saya mengajar di TPA juga gitu. Ada alhamdulillahnya saya punya tempat untuk berbagi ilmu saya gitu. Walaupun ya cuma sekedar cerita Nabi kayak gitu-gitu. Jadi ketika di TPA kita ada apa namanya? Kita setiap hari Sabtu kita ada kayak nonton film, salah satunya film Nabi-Nabi gitu. Jadi setelah menonton film, biasanya kita pengajar itu menambahkan sedikit tentang atau menekankan atau memperjelas uh, tentang film yang kita tontonan tadi gitu. Misalkan Nabi Nuh. Jadi alhamdulillah saya punya modal sedikit ya untuk menceritakan Nabi Nuh, untuk menceritakan Nabi Muhammad, bagaimana sosok itu kepada santri-santri TPA gitu. Itu untuk saya gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang lain, saya tegaskan tidak ada ilmu yang sia-sia apapun itu gitu, termasuk SKI. Itu sih Mbak Ama. Nah, untuk Kak Husna kan sekarang mengambil jurusan Sejarah Peradaban Islam. Tadi Iya. Kak Husna menjelaskan ketika pelajar itu belajarnya di klasiknya, sedangkan kita yang sudah di S1 itu belajar pertengahan, modern, kemudian kontemporer gitu kan. Nah, apakah ada perbedaan lagi ketika dari SKI kemudian ke SPI? Iya. Kalau dari nama jurusan ya, kadang orang bertanya-tanya gitu, kenapa kemudian SKI menjadi SPI? Sebenarnya itu hanya nama saja gitu. SKI SPI itu sama aja gitu. Untuk perbedaannya pasti ada. S1 dan S2 itu pasti ada perbedaannya gitu. Secara apa namanya materi yang disampaikan itu 11-12 Mbak Ama gitu. Jadi untuk yang dulunya SKI S1 kemudian SKI S2 itu semua pelajaran yang kita terima di S2 itu kita sudah mengenalnya di S1 gitu. Perbedaannya S1 dan S2 yang pertama dari jumlah mata kuliah itu lebih sedikit pasti karena jarak 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 apa namanya bukan jarak ya waktu tempuh S1 kan maksimal 7 tahun sedangkan kita S2 cuma 4 tahun gitu. Jadi dari jumlah jumlah SKS-nya, jumlah materinya memang lebih lebih sedikit gitu. Terus perbedaan yang kedua lagi eh pembahasannya pasti lebih mendalam gitu. Kita dituntut untuk menganalisa gitu. Lebih 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 ada analisisnya gitu. Kalau S1 mungkin oke kamu buat ya makalah tentang misalkan tentang Nabi Muhammad masa kanak-kanak gitu. Ya udah kita ini aja apa namanya? Kita eh, ceritakan saja masa kanak-kanaknya seperti apa gitu. Tapi ketika S2, kenapa ya masa kanak-kanaknya seperti itu gitu? Apakah ada pengaruh dari kondisi sosial masyarakatnya? Apakah dari budaya, agamanya dan sebagainya? Lebih ke situ. Terus yang mandiri daripada ketika S2 kita dituntut lebih mandiri daripada S1. Ketika S1 mungkin kita masih dikasih kesempatan untuk ketika mendapatkan tugas itu kita masih bisa berkelompok dan sebagainya. Ketika S2 kamu harus menghandle makalahmu sendiri gitu. Jadi Hmm. mulai
judulnya, mulai dari sistematika pembahasannya, mulai dari analisisnya gitu. Itu kita sendiri yang apa namanya? Kita sendiri yang memutuskan gitu. Memang tapi tetap sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dosen. Gitu sih, Mbak Hmm, Ama. baik Kak Husna, kebetulan ini semua pertanyaan sudah kami sampaikan. Nah, apakah Kak Husna ada apa ya, semacam kesimpulan atau pesan untuk pelajar yang ingin mengambil jurusan SKI? Hmm. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya buat adik-adik ya yang mau ngambil SKI gitu. Eh, oh ada informasi lagi nih Mbak Ama gitu untuk SKI. Jadi eh, pada pada saat S1 atau mungkin awal-awal S2, saya tuh sempat sempat ini juga sih, sempat oh ya setelah ini mau ngapain ya gitu. Setelah S2 mau ngapain ya gitu. Jadi guru kayaknya memang bukan ranah kita gitu. Ya bisa sih, bisa gitu. Cuman kayaknya itu ranahnya KI gitu. Kalau jadi dosen SKI itu yang kita tahu cuman di UIN Jogja, di UIN Sunan Ampel, di UIN Dengan Jakarta. Ampel. Kayak gitu-gitu kan Mbak Ma gitu. Tapi kabar baiknya untuk teman-teman yang jadi prospeknya lebih ke dosen ya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi dosen, pengen mengajar SKI lah ya, pengen mengajar SKI atau lebih tepatnya dosen SKI, ini kabar baik banget gitu untuk kita jurusan SKI karena SKI itu S1-nya itu sudah dibuka di seluruh AIN, PT AI, PT AIN seluruh Indonesia gitu. Termasuk di IAIN Tulungagung sendiri gitu. IAIN Tulungagung sendiri itu sudah membuka SKI sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Jadi eh, kabar bahagia buat buat kita teman-teman SKI gitu, khususnya yang mau jadi dosen SKI. Peluangnya tuh sekarang gede banget Mbak Ama gitu. Peluangnya besar banget untuk menjadi dosen SKI gitu. Terus ya itu tadi ya untuk kesimpulan buat teman-teman yang adik-adik yang mau ngambil SKI, kabar baiknya itu bisa bisa dijadikan apa namanya semangat Semangat. sih. Semangat buat buat ngambil SKI gitu. Terus juga eh, ketika kamu mengambil SKI, kamu bisa untuk apa ya, untuk diri sendiri minimal gitu. Kamu akan bisa menghargai hidup kamu gitu. Kamu bisa kamu lebih bisa menghargai hidup kamu gitu. Kita semua ketika hidup nggak melulu hal baik yang kita dapatkan gitu, tapi juga ada mungkin kita pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kita bisa belajar dari sejarah gitu. Sejarah Islam itu memang tidak semuanya baik ya Mbak Ama yang kita tahu ya. Ada baiknya, ada buruknya gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar tuh. Oke, dulu dalam dalam sejarah ketika ada tindakan seperti ini, oke, jadinya seperti ini. Ketika ada tindakan seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita gitu. Kita ambil yang baik-baiknya, terus kemudian yang buruknya jangan dilakukan gitu. Kayak gitu sih Mbak Ama. Jadi untuk pribadi seperti itu gitu. Tapi untuk prospek kerja ya, ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Peluangnya besar sekali untuk sekarang gitu. Apalagi kabarnya untuk S2 itu hanya dibuka di UIN Jogja dan UIN Jakarta gitu. Jadi untuk kita teman-teman yang alumni UIN Jogja, UIN Jakarta yang memang minat menjadi dosen SKI, insya Allah gitu. Insya Allah peluangnya besar gitu karena kita bisa masuk ke jurusan-jurusan ke jurusan SKI di universitas-universitas Islam baik negeri maupun eh, belum negeri ya swasta di seluruh Iya, Indonesia gitu. amin. Baik, Kak Husna, berhubung semua sudah disampaikan dan ini saya selaku moderator ingin menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman pelajar yang ingin mengambil jurusan sejarah dan kebudayaan Islam, eh, banyak hal yang didapatkan sebenarnya untuk diri sendiri dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, tidak ada ilmu yang sayang sebenarnya, jadi semua ilmu itu bermanfaat dan kita itu memiliki banyak ruang untuk mengamalkan ilmunya, terus mengkorelasikan
ilmu-ilmu yang didapatkan di jurusan sejarah dan kebudayaan Islam seperti yang Kak Husna sampaikan tadi, seperti Kak Husna yang terjun di bidang modeling dan temannya Kak Husna yang membuat apa ya, terjun di bidang usaha jilbab dengan mengangkat situs-situs Islam ya Kak Husna ya. Nah, jadi bagi teman-teman tidak perlu pesimis yang sudah masuk di jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, Kak Husna ini kan kebetulan sudah disampaikan dari saya maupun Kak Husna. Terima kasih Kak Husna sudah berkenan menjadi narasumber di UAM Official. Iya, Mbak Ama, sama-sama. Bisa Jadi berbagi cerita. dan malam ini benar-benar apa ya, banyak hal yang saya dapatkan selaku moderator, dan mohon maaf sebelumnya teman-teman dan Kak Husna, ini sangat gelap karena kebetulan ada alasan pribadi, jadi saya live streamingnya di dalam mobil, tidak di ruangan seperti itu. Tapi semoga tidak mengganggu dan cukup fokuskan pada Kak Husna. Jadi terima kasih kepada Kak Husna, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live streaming UAM Official. Ini saya tutup ya Kak Husna ya. Iya, Mbak Ama. Mungkin Kak Husna mau menyampaikan lagi, ada? Kayaknya cukup deh. Cukup, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.